Eh, Kalau di perkotaan kan kadang-kadang banyak orang pindahan dari mana-mana masuk ke Bogor. Dia yang jadi pekerja kasar, di bangunan, bahkan yang jadi pemulung itu kan seperti tadi di di dalam kolosal tadi itu objek pendidikan non formal itu mereka itu. Ada yang pengemis, ada yang pemulung, ada yang tukang kuli sampah, yang tukang kuli di perkebunan, metik pucuk teh gitu, itu yang pada nggak sekolah banyak gitu. Itu yang sasaran kita sisir. Di wilayah kabupaten sendiri lebih banyak memikirkan mereka bekerja ketimbang masuk sekolah di sekolah dasar, dan mereka lebih memikirkan masuk ke sistem paket sendiri ini. Jadi cara menguranginya sendiri agar mereka masuk ke sekolahan. Ya kalau paket C itu kan mereka kan yang usianya di atas 15 tahun. Program paket itu. Kalau ya anak-anaknya masih usia sekolah mah diarahkan ke sekolah formal. Ini yang sudah tidak mengikuti sekolah formal, yang kerja atau yang nganggur, itu mereka didorong supaya ikut pakai kesetaraan. Tadi di salah satu, jadi yang macam sekarang paket A untuk ijazah SD, ada yang udah 40 tahun, 50 tahun ada, pengen punya ijazah SD ada. Nah ini sasarannya pendidikan non formal. Di salah satu di Parung tadi sendiri sempat saya tanya kan, berumur 8 tahun mereka sudah bekerja dan lebih mementingkan kerja mendingan ikut paket sendiri. Nah ini gimana biar mereka tidak menggunakan paket, lebih ke sekolah aja nih? Cara distrik sendiri gimana ini? Ya jadi prinsipnya kita anak usia sekolah kita dorong supaya ikut pendidikan formal. Tapi ketika kita dorong itu kan mereka tuh ada yang memang keluarganya sadar, ada yang keluarganya mampu, ada yang tidak mampu. Pendidikan di tanah air akan semakin meningkat di abad ke-21, sebab itu perlu dilakukan sejumlah langkah guna mendukung perbaikan dari kualitas pendidikan. Di Kabupaten Bogor pada penyelenggaraan Gebiar Pendidikan, Bupati Bogor Nur Hayanti menegaskan tentang aksesibilitas dalam dunia pendidikan di wilayah Bumi Tegar Beriman ini harus terus ditingkatkan. Visi yang besar-besar, programnya seperti apa, itu yang kita dorong ya. Jadi kan dua kebijakan pendidikan, yaitu pertama bagaimana aksesibilitas. Aksesnya dulu sarana prasarana kita perbaiki, yang kedua adalah mutu dan kualitas pendidikan. Mutu kualitas pendidikan diantara juga adalah bagaimana melalui pendidikan non formal ini kita lebih kembangkan, karena tidak masyarakat kita kan tidak semua juga berkemampuan untuk mengikuti pendidikan formal. Oleh karenanya kebijakan pendidikan non formal ini adalah merupakan kebijakan yang cukup penting untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat Kabupaten Bogor ya, gitu ya. Jadi tugas dia aja juga Bu ya, untuk menyediakan angkot hingga. Oh ya, itu kan artinya kita harus terprogram, artinya secara holistik lah kita menyelesaikan persoalan ini. Jadi infrastrukturnya juga, angkutannya juga. Jadi bagaimana kemudahan-kemudahan itu harus diberikan kepada masyarakat. Nanti ada rencana misalnya kan kita punya aset tanah nih Bu. Oh ya, itu bagian dari yang menjadi solusi. Jadi tadi kemarin ada sekolah yang saya menganggap sekolah itu sudah sangat tidak representatif dan tidak memenuhi syarat. Satu hamparan diisi oleh 3 SD dan itu harus ada solusi. Bagaimana anak-anak didik kita juga harus mempunyai kenyamanan di dalam melaksanakan pelajarannya. Oleh karenanya ada solusi-solusi yang diambil, tapi pastilah tidak seperti membalikan telapak tangan. Artinya lahannya harus kita siapkan, kemudian dibangun, kemudian juga dari segi kepindahannya itu kan semua ada aturan yang harus kita ikuti ya. Ada tambahan. Di tempat yang sama, Entang Karyono, Kabid Pendidikan Informal mengungkapkan atensi terhadap pendidikan non formal saat ini tidak dipandang sebelah mata lagi. Ya, alhamdulillah ini berkat kerjasama dan support dari semua stakeholder pendidikan non formal, baik dari PAUD, PKBM, kursus, tutor, warga belajar dan semua stakeholder yang terkait ini adalah sangat support. Saya merasa bangga dan terharu sekali
SKPD yang diundang juga sebagian besar hadir, camat juga sebagian besar hadir. Ini menunjukkan bahwa atensi, antusiasme terhadap pendidikan, bahwa pendidikan non formal jangan sampai dipandang sebelah mata. Bahwa pendidikan non formal adalah warga belajarnya perlu dihargai, sehingga dengan demikian mereka tidak akan merasa malu, tidak akan merasa enggan bahwa menempuh pendidikan di pendidikan non formal adalah memiliki penghargaan yang sama dengan pendidikan formal. Ini adalah ajang prestasi bagi mereka. Kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa warga belajar pendidikan non formal, pengelola pendidikan non formal memiliki kemampuan yang luar biasa, baik di olah seni, olah pikir, olahraga, dan olah rasa. Mereka adalah perlu kita gali, perlu kita kembangkan seperti itu. Masih ada di Kabupaten Bogor yang belum melek huruf sampai saat ini, bisa dijelaskan? Kalau menurut data dari BPS, tahun ini kita masih menyisakan 81.000 lagi warga Kabupaten Bogor yang belum melek huruf. Tetapi setelah kita melakukan penyisiran ke daerah-daerah, data itu adalah memang tidak signifikan lagi. Karena apa? Karena mereka ada yang sudah keluar dari Kabupaten Bogor, ada yang sudah menempuh pendidikan, tetapi kita tetap menggunakan data pokok yang dikeluarkan oleh BPS. Kita melayani mereka adalah secara real dari data yang ada di masyarakat, itu yang kita layani. Satu contoh, tahun ini kita mencoba memfokuskan di 2 kecamatan, Sukamakmur dan Jonggol, untuk menyelesaikan angka melek huruf tersebut. Harapan target tahun berapa nih Pak bisa selesai? Untuk angka melek huruf kita 2018 kita berupaya untuk menyelesaikan itu, sehingga tahun ini kita melayani 25.500 warga belajar. Tahun yang akan datang adalah insya Allah sama sekitar 25.000 warga belajar, dan kita akan fokuskan di 10 kecamatan yang angka melek hurufnya terendah. Termasuk juga adalah ada program kita, mudah-mudahan ini adalah disetujui karena ini sudah berjalan draftnya. Kita ada program Desa Mengajar untuk meningkatkan, mendongkrak rata-rata lama sekolah di 10 kecamatan yang rata-rata lama sekolahnya adalah rendah. Ini mohon doa dan dukungannya dari masyarakat, terutama juga adalah dari pemerintah Kabupaten Bogor dan SKPD terkait, sehingga ini bisa dilaksanakan manakala memiliki kerjasama yang luar biasa di antara OPD yang ada di Kabupaten Bogor. Usus Wendy dan juru kamera Edwan Utama melaporkan.